Saudara-saudari terkasih, beberapa hari yang lalu kita memiliki kenangan yang istimewa karena kedatangan Paus, dan saya kira kita juga memiliki perasaan-perasaan yang salah satunya adalah bangga dan gembira. Ada banyak pesan yang disampaikan, dan satu hal yang saya ingat, Paus menyampaikan supaya kita tidak lelah untuk selalu tersenyum. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu ini sebuah kata-kata atau pesan atau nasihat, tetapi tentu ini memiliki makna yang dalam, bahwa senyuman itu adalah ungkapan kegembiraan, keterbukaan, penerimaan yang lahir dari dalam hati. Maka kita mengenal istilah senyum kecut, yang artinya ya senyum tapi hanya di bibir. Maka mari kita coba senyum kita masing-masing, apakah kecut, apa manis, apa asin. Dan apakah hari ini saudari-saudara tersenyum? Apakah hari ini Anda sekalian baik-baik saja? Baik ya? Amin. Ya. Apakah Anda hari ini sudah tersenyum? Sudah? Kalau yang belum, saya beri kesempatan. Bacaan Injil hari ini, menurut saya ada kalimat yang menarik, apa yang diungkapkan oleh Markus. Mereka sangat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Kisah Yesus ini dan mujizatnya memang sangat luar biasa, tetapi Markus biasanya menuliskannya dengan singkat dan tidak bertele-tele. Tetapi yang kita dengarkan hari ini, Markus seolah-olah mau merekam peristiwa ini dengan sangat detail. Bahkan Markus ya, sampai Paus lagi ya. Bahkan Markus ini menuliskan bagaimana Yesus ini melakukan perjalanan, dikatakan setelah sekali peristiwa meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Yang artinya Yesus ini tidak ada di satu lokasi, tetapi ia berpindah-pindah. Yang dalam bahasa yang lebih jelas, Yesus melakukan perjalanan. Dan dalam peristiwa itu, Yesus berjumpa dengan banyak orang dan salah satunya adalah yang kita dengarkan hari ini. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon supaya disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi Markus biasanya menulisnya dengan singkat-singkat dan tidak bertele-tele. Tapi di sini dikatakan oleh Markus bagaimana yang terjadi. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus masukkan jarinya ke telinga, lalu meludah, meraba lidah, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bicara pengalaman, apalagi kalau kita bicara pengalaman akan yang ilahi, itu memang sesuatu yang tidak mudah kita cerna. Pengalaman akan Allah itu sesuatu yang memang menjadi milik personal. Maka bahasa yang lain menurut saya Injil Markus mau mengatakan bahwa Yesus berjumpa dengan seorang pribadi. Dan pribadi yang tuli dan gagap ini juga mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan perjumpaan inilah yang digambarkan oleh Markus menjadi sebuah peristiwa yang sangat personal. Dan apa yang terjadi saudari-saudara? Perjumpaan itu akhirnya memberikan kesembuhan. Dikatakan oleh Injil, setelah Yesus mengatakan terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih, di awal tadi saya mengatakan apakah
Anda sekalian baik-baik saja. Apakah hari ini Anda telah tersenyum? Kalau itu yang terjadi, sebenarnya Anda mengalami sebuah peristiwa yang mungkin kalau dibahasakan Injil hari ini, Anda mengalami perjumpaan secara personal dengan Yesus. Opo itu Romo? Seperti apa? Perjumpaan yang dialami seperti orang yang tuli dan gagap. Pengalaman misteri yang mungkin juga tidak dipikirkan sebelumnya oleh orang yang tuli dan gagap. Tetapi Yesus hadir menyembuhkan. Terbukalah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman ini tentu bukanlah pengalaman yang gampang. Karena hidup kita itu selalu bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman real yang bisa jadi memang menjadi sulit bagi kita untuk tersenyum. Karena apa? Karena kita mungkin ada banyak pikiran, mungkin kita banyak beban, mungkin kita banyak penderitaan bahkan. Sehingga kita tidak mudah mengalami kebahagiaan atau kegembiraan itu. Tetapi marilah, saudari-saudara, Injil hari ini menurut saya mengingatkan kita akan satu peristiwa, yaitu perjumpaan dengan Yesus sendiri. Kalau kita mengalami perjumpaan itu, pasti kita akan merasakan penyembuhan. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya mengajak Anda sekalian untuk melihat bagaimana Allah yang dengan tekun dan setia itu mendatangi kita, memberikan kasih, dan akhirnya memberikan penyembuhan dalam hidup kita. Allah yang harusnya jauh, Allah yang harusnya di atas sana, tetapi Ia mau turun untuk menjumpai kita. Pengalaman ini menurut saya pengalaman yang real dan mau supaya kita sungguh-sungguh juga berjumpa dengan dirinya ini. Maka saudari-saudara, bagaimana perjumpaan dengan Allah itu nyata dalam hidup? Kalau kita susah atau belum merasakan, mungkin kita memang harus membuka diri, membuka telinga kita. Kita harus berani membuka diri terhadap realitas yang sebenarnya adalah juga pemberian-pemberian Allah. Kadang kita tidak gembira dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Padahal ada banyak sumber kegembiraan yang harusnya kita sadari. Saya mungkin juga pernah menyampaikan pengalaman bagaimana orang tidak mudah untuk melihat kegembiraan. Tetapi mari kita lihat yang sederhana dalam hidup kita masing-masing. Saya selalu suka mengambil contoh yang ringan-ringan saja di keluarga Anda sekalian. Anda yang punya pasangan, yang punya istri, suami. Bukankah dulu ketika Anda bertemu itu hatinya gembira? Ketika Anda berjumpa dengan pasangan Anda dulu juga mengalami kegembiraan, betul? Betul apa enggak? Apa dijodohkan semua di sini nih? Kan dulu juga mengalami. Ya Romo itu kan dulu. Wes bosan mau terus-terusan. Tiap hari ketemu. Manusia itu kadang-kadang begitu. Tapi kalau sudah ditinggal, baru dicari. Walah Romo dulu. Gak bisa ngomong. Pengalaman itu yang kadang kita lupa. Anggota keluarga Anda. Ketika Anda dulu mengalami kelahiran atau kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Bukankah Anda juga mengalami kegembiraan? Pak anak dhewe Pak Wahyu Pak. Anak dhewe ganteng. Tetapi karena kita mungkin sibuk dengan hidup kita, masalah kita, sehingga kita lupa kegembiraan yang sudah diberikan Tuhan selama ini.
Maka saudari-saudara, hari ini Markus mengajak kita untuk melihat kembali pengalaman-pengalaman personal yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang harusnya terus bertumbuh, berkembang, dan membawa sukacita. Maka memang saudari-saudara, kita semua, Anda sekalian dan saya, kita harus bertobat. Kita harus berani membuka telinga kita, membuka hati kita lebar-lebar, supaya kita semakin mampu mendengar, melihat atas seluruh pengalaman hidup kita. Karena disitulah Tuhan memberikan rahmat kegembiraan yang mungkin kecil, yang mungkin sekilas, yang mungkin tidak kita sadari. Hari ini Markus mengajak kita untuk melihat semua kekayaan itu. Dan lihatlah bagaimana pasangan Anda, anak-anak Anda, sungguh membawa sukacita dan kegembiraan hidup. Maka marilah saudari-saudara, apa yang disampaikan Markus hari ini, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Dan itu pula lah yang terus terjadi dalam pengalaman hidup kita, dan akhirnya juga memampukan dalam perjalanan keseharian kita. Kita melihat bahwa Yesus menjadikan semuanya baik-baik saja. Berkat Allah menyertai kita sekalian.